Gaya heavy metal Motorhead yang sangat keras dan cepat adalah salah satu suara paling inovatif yang ditawarkan genre ini di akhir tahun 70-an. Meskipun Lemmy Kilmister berakar pada band rock bernama Hawkwind, Motorhead tidak peduli dengan kecenderungan progressive group, memilih untuk memperkuat elemen biker rock berat Hawkwind dengan kecepatan punk rock. Motorhead bukan punk rock, mereka terbentuk sebelum Sex Pistols, dan mereka sangat menyukai citra bikers yang sangat kasar untuk menyesuaikan dengan kaos punk yang disematkan dan robek. Tetapi mereka adalah band metal pertama untuk memanfaatkan energi itu. Dan dalam prosesnya mereka menciptakan speed metal dan thrash metal. Tidak seperti kebanyakan orang sezamannya, Motorhead terus tampil hingga abad berikutnya. Meskipun mereka mengubah line-up mereka berkali-kali, Lemmy yang meninggal pada tahun 2015 adalah satu-satunya anggota mereka yang konsisten, dan mereka tidak pernah mengubah suara mereka yang mengamuk. Putra seorang pendeta bernama Ian Fraser Kilmister, lahir pada tanggal 24 Desember tahun 1945, pertama kali mulai bermain rock and roll pada tahun 1964, ketika ia bergabung dengan dua band R&B lokal seperti Blackpool, Inggris, Rainmakers, dan Motown Sect. Selama tahun 60-an ia bermain dengan sejumlah band termasuk Rockin' Vickers, Gopal Stream, dan Opal Butterfly, serta bekerja sebentar sebagai roadie untuk Jimi Hendrix. Lalu pada tahun 1971, ia bergabung dengan band rock progresif berat bernama Hawkwind sebagai basis. Lemmy awalnya dijadwalkan untuk tinggal dengan band hanya 6 bulan, tapi dia tinggal dengan grup selama 4 tahun. Selama waktu itu ia menulis dan menyanyikan beberapa lagu dengan band, termasuk lagu khas mereka dan hit nomor 3 Inggris berjudul Silver Machine. Lemmy dikeluarkan dari Hawkwind pada musim semi 1975, setelah dia menghabiskan 5 hari di penjara Kanada karena kepemilikan narkoba. Begitu dia kembali ke Inggris, Kilmister mulai membentuk band baru. Awalnya itu disebut Bastard, tetapi dia segera memutuskan untuk memanggil band dengan nama Motorhead, yang dinamai menurut lagu terakhir yang dia tulis untuk Hawkwind. Lemmy merekrut gitaris Pink Fairies bernama Larry Wallis dan drummer Lucas Fox untuk melengkapi formasi. Motorhead membuat debut mereka mendukung Green Slade pada bulan Juli. 2 bulan kemudian, grup tersebut menuju ke studio untuk membuat album debut mereka untuk United Artists dengan produser Dave Edmunds. Motorhead dan Edmunds bentrok mengenai arah rekaman, yang mengakibatkan grup memecat produser dan menggantikannya dengan Fritz Fryer. Pada akhir tahun, Lucas Fox meninggalkan band dan Lemmy menggantikannya dengan temannya bernama Filthy Animal, yang merupakan seorang musisi amatir. Motorhead mengirimkan album debutnya ke UA pada awal 1976, tetapi label menolaknya. Lalu tak lama kemudian mantan gitaris Blue Goose dan Continuous Performance bernama Eddie Clarke bergabung dengan band. Kemudian Wallis meninggalkan band, yang meninggalkan Motorhead sebagai trioi. Ini adalah line-up yang nantinya akan dikenang sebagai periode klasik grup. Band ini menghabiskan sebagian besar tahun 1976 untuk berjuang. Bagaimanapun tampil tanpa kontrak atau manajer dan menghasilkan sedikit uang. Pada akhir tahun mereka membuat single berjudul White Line Fever untuk Steve Records yang tidak dirilis sampai 2 tahun kemudian. Lalu pada musim panas 1977, mereka telah menandatangani kontrak 1 rekaman dengan Chiswick Records, dan merilis debut eponymous mereka pada bulan Juni dan itu memuncak di nomor 43 di tanggal lagu Inggris. Setahun kemudian band ini menandatangani kontrak dengan Bronze Records. Overkill adalah album pertama Motorhead untuk Bronze, yang dirilis pada musim semi 1979. Album ini memuncak di nomor 24, sementara judul lagunya menjadi hit top 40 pertama band. Motorhead terus mendapatkan momentum karena konser mereka laris manis. Dan album Bomber mencapai nomor 12 setelah rilis musim gugurnya. Band ini melakukannya dengan sangat baik sehingga UA merilis album yang ditolak pada akhir tahun sebagai on parole. Lagu Ace of Spades dirilis pada musim gugur 1980, dan menjadi hit nomor 4. Ace of Spades menjadi album Amerika pertama Motorhead, tetapi mereka membuat sedikit kemajuan di AS, di mana mereka hanya terdaftar sebagai tindakan kultus. Motorhead berada di puncak popularitas mereka pada tahun 1981, merilis kolaborasi hit dengan grup wanita Gear School berjudul Head Girl dan memasuki tangga lagu di nomor 1 dengan album live mereka berjudul No Sleep Till Hammersmith. Meskipun grup ini meningkat secara komersial, masih ada ketegangan di dalam band terutama antara Clarke dan Lemmy.
Lalu Clarke meninggalkan band selama tur pendukung untuk Iron Fist 1982, dilaporkan marah oleh rencana kolaborasi Killmister dengan Wendy O. Williams. Kemudian mantan gitaris Thin Lizzy bernama Brian Robertson menggantikan Clarke. Line-up baru merilis Another Perfect Day pada musim panas 1983, dan mengecewakan yang hanya mencapai nomor 20 di Inggris. Lalu Robertson pergi 2 bulan kemudian, digantikan oleh 2 gitaris mantan anggota Persia Ris bernama Philip Campbell dan Wurzel. Tak lama kemudian Taylor pergi untuk bergabung dengan operator band Robertson, dan digantikan oleh mantan drummer Saxon bernama Pete Yale. Line-up ini merilis sebuah single berjudul Killed by Death pada bulan September tahun 1984, tapi tak lama kemudian grup meninggalkan Bronze dan label mengajukan perintah terhadap band. Akibatnya Motorhead dilarang merilis rekaman apapun termasuk kolaborasi aneh antara Lemmy dan gadis halaman 3 Samantha Fox selama 2 tahun. Motorhead akhirnya kembali beraksi pada tahun 1986. Pertama dengan lagu di kompilasi Amal berjudul Hair and Aid, dan kemudian dengan Orgasmatron yang diproduksi oleh Bill Laswell, yang dirilis pada label baru mereka, yaitu GWR. Orgasmatron sukses dengan penonton kultus band yang masih berdedikasi di Inggris dan Amerika, dan menerima beberapa ulasan terbaik grup hingga saat ini. Tahun berikutnya mereka merilis Rock and Roll yang juga sama-sama sukses. Pada tahun 1988, Live No Sleep at All muncul dan Lemmy membuat debut aktingnya dalam komedi Eat the Rich. 2 tahun kemudian band ini menandatangani kontrak dengan WTG dan merilis The Birthday Party. Taylor sebentar bergabung kembali dengan band pada tahun 1991, sebelum Mikkey Dee mengambil alih drum. Album pertama Mikkey Dee dengan band ini adalah March or Die tahun 1992, yang tidak masuk chart di AS tetapi diputar untuk pengikut kultus mereka di Inggris. WTG menjatuhkan band setelah rilis album dan mereka memulai label mereka sendiri, yang disebut Motorhead, yang didistribusikan melalui ZYX. Album pertama mereka untuk label tersebut adalah Bastard tahun 1994. Selama sisa tahun 90-an, Motorhead lebih berkonsentrasi pada tur daripada merekam. Lalu di luar band, Lemmy muncul dalam iklan asuransi di Inggris, dan dia juga berakting di Hellraiser 3 dan menjadi cameo di film porno John Wayne Bobbitt Uncut. Pada tahun 1997, grup pindah ke penerima label indie berorientasi logam dan merilis Stone Dead Forever Live Everything Louder Than Everyone Else yang diikuti pada tahun 1999, dan setahun kemudian mereka kembali dengan We Are Motorhead. Hammered muncul pada tahun 2002, dan diikuti oleh Inferno tahun 2004. Pada tahun 2005, label Sanctuary menerbitkan kembali beberapa album klasik band yaitu Overkill, Ace of Spades, dan Iron Fist dalam 2 CD edisi deluxe. Koleksi materi baru, berjudul Kiss of Death tiba pada tahun 2006, diikuti oleh Motorizer pada tahun 2008, lalu pada tahun 2010, Motorhead memulai tur ulang tahun ke-35 untuk mendukung album studio ke-20 mereka, yaitu The World Is Yours, yang dirilis di bawah kesepakatan baru dengan label Jerman bernama UDR. Setelah mengambil istirahat paksa pada tahun 2012, untuk memungkinkan Lemmy pulih dari radang tenggorokan, band ini mulai menulis untuk album berikutnya. Berpindah ke NRG Studios di Hollywood Utara untuk bekerja dengan produser Cameron Webb, mereka merekam Aftershock yang merupakan salah satu album paling agresif mereka selama bertahun-tahun, yang dirilis pada Oktober tahun 2013. Meskipun basis penggemar Motorhead tetap kuat seperti sebelumnya, Lemmy bertahun-tahun tidak minum dan merokok. Dia berjuang dengan masalah jantung dan diabetes, dan pada tahun 2013, rocker itu dilengkapi dengan defibrilator internal untuk mengatur detak jantungnya. Sepasang tanggal festival Eropa harus dibatalkan ketika Lemmy didiagnosis menderita hematoma, dan Motorhead terpaksa mempersingkat pertunjukan mereka di Wacken Open Air Festival 2013 ketika Lemmy tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Lemmy yang tampaknya tidak bisa dihancurkan akhirnya membuat konsesi untuk kesehatannya, berhenti merokok dan mengganti bourbon dan cola dengan anggur dan sesekali vodka. Lalu pada akhir tahun 2014, Motorhead kembali beroperasi. Mereka melanjutkan jadwal tur mereka yang sibuk, dan pada awal 2015 memasuki studio untuk mulai mengerjakan album baru. Produk jadinya berjudul XXX Bad Magic, dirilis pada akhir Agustus tahun 2015.
Sayangnya kesehatan Lemmy terus menurun, dan sehari setelah Natal ia didiagnosis menderita kanker. Lalu dia meninggal 2 hari kemudian pada tanggal 28 Desember tahun 2015. Rekaman terakhir band ini ternyata adalah rekaman dari 2 pertunjukan yang biasanya terjual habis di aula konser Zenith Munich hanya sebulan sebelum kematiannya. Album live yang dihasilkan yaitu Clean Your Clock, yang dirilis pada musim semi 2016 dan merupakan persembahan terakhir band berusia 40 tahun itu, menyusul keputusan mereka yang dapat dimengerti untuk tidak melanjutkan tanpa vokalis yang sangat mereka cintai.